Tiga. Sumali. Sumut mantap tadi. Saudara masih berkenan ya untuk menerima kedatangan kita pada pagi hari ini. Kami memang dari tim pembina Samsat Provinsi Sumatera Utara adalah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian, baru yang kedua ada pemerintah daerah yang diwakili oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah, baru kami dari Jasara Harja. Kalau terjadi nanti kecelakaan, memang kita, maka pemerintah nanti akan memberikan perlindungan dasar santunan Jasara Harja. Kalau meninggal dunia itu 50 juta, kalau terluka itu maksimal 20 juta, dan kalau sisa tetap itu maksimal 50 juta. 9 juta kendaraan itu yang membayar pajak itu tahun 2021 itu hanya 1,8 juta. Jadi kalau kita berbicara dari secara overall dari total jumlah kendaraan, tingkat kepatuhan itu hanya 26,3%. Ya, Bang? Ya. Tetapi kalau dari yang aktif itu adalah 43,6%. Nah, memang kita tahu bahwa pembayaran PKB, penerimaan PKB dari BDNKB ini adalah menjadi tupoksinya tingkat 1. Tetapi ada sharing profit. Nah, kalau nggak salah saya 70, nanti Pak Taufik nanti bisa menyampaikan itu. Saya itu dari sharing profit itu mendapatkan sekitar 17 miliar Taman Sedang. Nah, dengan tingkat kepatuhan yang masih sangat rendah yang saya sampaikan tadi, belum itu bisa kita tingkatkan lagi. Nah, misalnya itu jadi 43% ke 60% saja, maka nanti Pemkab Tua pasti akan mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Dan menjadi atensi kita aman di Sumatera Utara ini jumlah kendaraan plat merah itu 40.000 kendaraan itu belum melunasi pajak. Ini menjadi heran kita. Artinya kita selaku regulator, selaku pemerintah, ternyata masih 40.000 kendaraan yang belum melunasi pajak plat merah. Iya. Dan kalau data di Pemkab Tua, mohon izin Pak Sinda, itu 675 kendaraan lagi Pak yang belum melunasi pajak kendaraan bermotornya, plat merah. Untuk melunasi pembayaran pajaknya, ternyata kendaraan kita sendiri milik pemerintah ini belum lunas pajak juga gitu. Nah, Samsat kan di pimpinan Samsat itu kami beberapa kali menyampaikan keseluruhan plan Pak Dirlantas, Pak Kepala BP2D sama saya menyampaikan beberapa hal kepada wartawan. Biasanya wartawan itu langsung menanyakan ke kami, Mang. Itu Bapak itu menyampaikan itu mengimbau untuk masyarakat untuk membayar pajak. Plat merah udah bayar pajak enggak? Itu pertanyaan yang pertama sama kami. Kelabaan juga kita menjawabnya kan? Ya bisa dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten Toba. Itu harapan kita. 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dinyatakan bahwa 2 tahun setelah masa berlaku STNK tidak membayar pajak, maka kendaraan tersebut akan dihapus dan registrasi kendaraan bermotor dan bodong. Jangan nanti kendaraan masyarakat kita, termasuk kendaraan plat merah yang tidak membayar pajak menjadi kendaraan bodong. Menurut saya sangat dialogis lah ini kepolisian, humanis, tetapi tahun 2023 nanti akan ada penegakan hukum. Bahwa tadi kami udah ngomong sama Pak Kepala OPT, sudah beberapa kali koordinasi dengan Bapak ya terima kasih koordinasinya, tetapi memang seperti yang kami sampaikan tadi, kalau bisa amal sedaya yang 675 kendaraan tersebut dilakukanlah himbauan, ya kalau misalnya itu menjadi tanggung jawab pemakai, tidak dianggarkan di APBD, ya silakan agar Pak Sekda nanti melakukan himbauan kepada para pegawai supaya melunasi pajak kendaraan motornya ini. Kami sudah koordinasi dengan kebetulan Kepala BPKP ya Mas, Kepala BPKP Pak Hengki. Pak Hengki itu ada program di BPKP itu namanya OPAT namanya, optimalisasi pendapatan asli daerah. Itu dari program BPKP. Dan salah satu nanti dari BPKP yang menjadi objek auditnya ini adalah ini untuk plat merah. Daripada nanti Kabupaten Toba nanti ditemukan, ya alangkah baiknya sekarang kita mencoba dulu mencicil. Kalau misalnya belum ada sekarang itu jadi cobalah dulu Amang supaya tahun 2023 harapan kita semuanya itu
bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Otomatis itu akan meningkatkan pendapatan kita masing-masing. Di kampung kita ini, di Sumatera Utara ini, rata-rata meninggal dunia per hari itu orang di Sumatera Utara itu 6 orang meninggal dunia akibat kecelakaan per hari orang 6 orang. Artinya kalau dari segi profit kita berbicara, kami harus mengalokasikan 300 juta, kan meninggal dunia masing-masing 50 juta nih. Kalau yang luka-luka itu rata-rata 28 orang per hari, kali 20, 600, akhirnya 600 juta, 900 juta harus kami alokasikan setiap hari. Makanya saya sama Pak Gubernur, sama Pak sekarang tepat itu juga saya sampaikan. Kalau perusahaan kami ini, jasa haji ini, untung aja kami instansi seperti Karma. Kalau seandainya kami, BUMD, udah bubar kami. Gimana? Rasio klaim kami itu memang 121% loh, tahun 2021. Artinya dana yang kami kolek dari masyarakat, waktu masyarakat membayar santunan, membayar pajak, otomatis bayar itu di masih kurang sebenarnya untuk membayar santunan itu. Cepat nih peraturannya, juknisnya. Iya, ya itu mah. Jadi itu maksud saya kita sama-sama berpikir, biar kita sama-sama punya semangat yang sama maksudnya. Tetapi memang kepada semua pemerintah daerah, saya selaku Kepala Cabang Jasa Raja Sumatera Utara, saya selalu menyampaikan, Pak Gubernur juga saya sampaikan, bahwa sebesar apapun dana santunan korban yang mengalami kecelakaan, walaupun rasio klaim jasa raja itu sampai 200% sekalipun, kami itu akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kira gitu Amang Sekda, mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan tim pembina Samsat ini dapat terjalin dengan baik. Bagaimana kita sama-sama, intinya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak juga selaku pemerintah daerah di sini pasti tujuannya adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi masyarakat itu juga ya butuh pelayanan dari kita. Mereka juga punya kewajibannya juga kan. Mereka menuntut ya jalannya ini rusak, tetapi dari mana mereka? Rumah sakitnya begini, ini segala macam dari pendidikan. Tetapi kalau misalnya mereka tidak melunasi kewajibannya, bagaimana kita memberikan edukasi pada masyarakat kita? Termasuk yang saya sampaikan tadi, Pak Sekda mohon izin, ya plat merah itu aman, kalau bisa menjadi atensi Pak Sekda itu nanti. Siap. Yang tergabung di dalam Samsat, kantor daerah di Balige, terkait permasalahan tentang pajak ini, ya. Intinya, Ya. Bahwasanya masyarakat ini banyak yang belum memahami hak dan kewajibannya. Jadi secara global Sumatera Utara tadi sudah Bapak sampaikan hampir 9 juta kendaraan, 7 juta. 7 juta, namun yang aktif itu kurang lebih 3,9 dan salah satunya di Kabupaten Toba terkhusus plat merah 1675. Memang data ini sudah sampai ke kami, tapi setelah kami cek sebenarnya udah banyak kendaraan ini sebenarnya udah dilelang. Cuman mereka ini melakukan pilihan belum melakukan balik nama. Dan belum juga membayarkan pajaknya. Itu. Di situ sebenarnya masalahnya. Jadi kami juga nanti dari tim Pemkab akan bekerjasama dengan badan pendapatan kami untuk mencari solusi bagaimana yang 675 unit ini, di mana keberadaannya sebelum ada tindakan nanti untuk regulasi penghapusan barang yang 2 tahun tidak terdaftar dan membayar pajak akan dihapuskan dan dianggap menjadi bodong. Oke, kami juga berterima kasih atas kunjungan Bapak untuk membantu sosialisasi ini, bagaimana proses penyampaiannya kepada para pemilik kendaraan ini supaya bisa mencapai angka yang maksimal dari turunnya 675 ini. Mudah-mudahan nanti kalau boleh tahun 2003 sudah selesai deh ya. Dan kita panggil aja semua nih yang para pemilik kendaraannya. Demikian juga apalagi milik masyarakat. Kalau bisa kita buka sama-sama spanduk kan. Berapa lama nih untuk pemutihan ini? Sampai tanggal 30 November. 30 November. 2 bulan lagi yang lainnya. Udah kita sepakat 2 bulan lagi nih. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Kita usahakan lah nanti terkait juga masalah asuransi supaya kita jelaskan juga sama masyarakat ini sebenarnya biar
Kalau ada cuplikan-cuplikannya bisa juga dibagi biar kita share ke Siap. masyarakat ini. Ya. Sudah kita edarkan di pajak-pajak, di pasar-pasar Pak, dan melalui radio kita Pak, sudah ada juga Pak penyiarannya Pak. Dan kita buat di papan iklan itu Iya Pak, siapa? yang ada di bundarannya. Ada juga Pak, ada Pak juga melalui Pak. Kalau ada anggarannya dia apa? Di Samsung? Nggak ada Pak, Kecamatan. Waduh. Kalau sebantu Pak sudah beberapa tempat, berapa titik Pak sudah kita buat Pak di setiap kecamatan Pak sudah. Kalau penindakan aja, kalau nggak ditindak tak ada ini. Benar. Iya. Itu dia kuncinya. Itu Pak. Itu semua Pak. Siap. Karena kami jadikan bahan untuk evaluasi Siap. perusahaan terkhusus perusahaan dinas. Siap. Karena sesuai dengan daftar aset kami juga, Nah, ini udah banyak yang berantakan ini. Ada yang tertutup, ada yang udah balik nama, tapi nggak dibayar pajaknya. Nggak bisa nanti ditindak kan. ya. Nah, motor pembukuan ini. Kemudian ada wacana itu untuk PKB dan BNKB. Mau ke daerah nggak? Mau ke kabupaten? Sebenarnya Pak Sekda, kami udah berapa kali berkoordinasi dengan Kepala Badan BPK kan Pak sama Kaban Pendapatan kita supaya diventaris dulu masalah kendaraan itu Pak. Yang mana yang saat ini masih aktif Aktif. atau memang sudah akhir atau sudah dilelang Pak. Memang sudah ada risalah yang sama kita dan itu Pak di antara yang tadi itu kalau sudah keluarkan itu Pak. Kalau ada risalah yang sama kita Pak. Dikeluarkan. Iya, Ini kami tinggal keluarkan. yang Iya Pak, real ini. tapi itu pun Pak nanti Pak kami tak berkoordinasi sama Pak semalam sudah kami kasihkan juga selain data primernya Pak sudah kami kasihkan presisi juga sama Pak Kaban Pendapatan supaya dikelompokkan Pak per kecamatan per UPD di mana-mana supaya lebih gampang Pak berkoordinasi Pak. Hanya tahun berjalan aja kami punya. Itu pun progresif. Progresif itu kecil. Kalau sepeda motor cuma 8.000. 8.000. Nah, ya, semua kecil. Baru waktunya juga durasi waktunya 3 bulan ini yang masuk November. Nah, ini kan waktu itu kita untuk menjelang penerapan pasal 74 itu. Nah, jadi kita berikan keleluasan dulu kepada masyarakat ini selama 3 bulan ini supaya mereka ini jangan sampai tahun 2023 karena kami yakin tahun 2023 nggak ada lagi pemutihan nama. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Langsung Diborongkan ya? bodong. Baik sih. Jadi memang bupati itu di Labuser itu bikin surat edaran nama ke semua camat. Kita boleh juga. Menginformasikan ini. Surat resmi tanda tangan oleh Pak Bupati. Ya. Menginformasikan ini termasuk penghapusan yang tadi. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 9. Sekali lagi beserta rombongan Ya. dan samsat kita. Ya, memberikan Tuhan juga kekuatan Amin. pikiran yang cerdas Dan kesadaran Pak. dan kesadaran Stimulasi. terhadap kesadaran hak dan kewajiban dari masyarakat pemilik kendaraan ini. Mudah-mudahan Sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur berterima kasih atas anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan yang sangat sungguh luar biasa dalam kehidupan kami hingga saat ini pribadi lepas pribadi. Kami mengaku dan percaya Tuhan, sampai pada saat ini kami masih memiliki napas kehidupan. Semuanya adalah karena berkat dan lindungan Tuhan. Kerinduan kami Allah untuk hari-hari yang akan datang, penyertaan, lindungan, dan topakan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan surga pada siang hari ini, kami bersama-sama dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toba ya Tuhan, Bapak Sitorus. Dan bersyukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan buat beliau selama ini. Dan kami berdoa Tuhan buat pemerintah Kabupaten Toba, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, bahkan semua jajaran, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memimpin Kabupaten Toba ini ke arah yang lebih baik. Berikan kesehatan sejati ya Tuhan kepada semua pemerintah daerah, bahkan semua masyarakat Toba ini ya Tuhan, sehingga kami semua semakin mengenal betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah itu bermanfaat buat semuanya, baik buat pemerintah Kabupaten Toba, buat Provinsi Sumatera Utara, terlebih Tuhan buat semua
masyarakat Sumatera Utara, secara khusus buat masyarakat yang ada di Kabupaten Toba ini. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan semua kegiatan kami, termasuk ya Tuhan Bapak Sekda yang akan melaksanakan kegiatan hari ini, Bapak Bupati yang ada saat ini sedang di Bali, Bapak Wakil Bupati yang ada di Medan. Biarlah penyertaan lindungan Tuhan senantiasa melingkupi hidup mereka. Sebentar ya Allah, kami akan kembali melanjutkan perjalanan kami ke Medan. Penyertaan dan lindungan Tuhan kami rindukan, dan kami serahkan semua saudara kami, terkasih kami di tempat ini. Biarlah penyertaan dan tumpangan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Ampuni kami Allah dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan, layak menyebut nama-Mu yang kudus, dan layak disebut anak-anak Tuhan. Dua ucapan syukur dan permohonan ini kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, hanya dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji nama Tuhan kami Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.